Jabatan Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri cukup kuat. Di samping pangkatnya sebagai Irjen Perwira Tinggi Bintang 2, Ferdy Sambo juga sebagai Kadif Propam Polri. Apa tugas divisi Propam Polri? Perbincangan mengenai polisi kembali mencuat. Hal ini lantaran kasus penembakan yang terjadi di antara dua ajudan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di rumah dinasnya. Lantas, apa sebenarnya tugas divisi yang dikepelai perwira polisi ini? Divisi merupakan satu dari 5 divisi yang bekerja di kepolisian tingkat markas besar. Divisi ini adalah unsur pengawas dan pembantu bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal di bawah Kapolri. Divisi Propam adalah sebagai penegak disiplin dan keterlibatan di lingkungan Polri. Selain itu, mereka juga bertugas melayani aduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri. Pembentukan divisi ini sudah ditetapkan sejak 10 Oktober tahun 2002 melalui Kepres nomor 70 tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Dan kemudian pelaksanaan tugasnya diatur berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep garing 53 garing 10 Romawi garing 2002. Dilansir dari Propam Polri Go.id, divisi ini membawakan 3 biro, yaitu Biro Pertanggungjawaban Profesi, Prof, Biro Pengamanan Internal, Propamina, dan Biro Propos. Prof bertugas menjalankan fungsi pertanggungjawaban profesi. Mereka adalah yang merumuskan dan mengembangkan standar dan kode etik profesi. Selain itu, mereka juga melakukan penilaian akreditasi penerapan standar profesi, sekaligus membina dan menegakkan etika profesi. Propabinal berfungsi sebagai pengamanan internal. Biro ini adalah yang mengamankan segala hal yang berhubungan dengan kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran anggota polisi. Misalnya adalah personil, material, kegiatan, dan bahan penyelidikan. Untuk memelihara ketertiban di lingkungan Polri, Propos adalah yang diberi tugas. Biro ini adalah penegak disiplin dalam Dippropam. Dan itu, biro ini bertugas menegakkan hukum dan menyelesaikan perkara pelanggaran disiplin sesuai kewenangan yang telah ditetapkan. Selain 3 biro, Dippre juga membawakan 3 bagian, yaitu bagian pelayanan dan pengaduan, bagian duan, bagian rehabilitasi personil, bak rehab pres, dan bagian perencanaan dan administrasi bak redim. Jika masyarakat ingin madu atau melaporkan ketindakan anggota polisi, bagian aduan adalah yang mengatur pelayanan tersebut. Bak rehab pres adalah bagian yang mengatur rehabilitasi terhadap anggota personel polisi yang tidak terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, Bareknim bertugas atas segala ketatausahaan di lingkungan Dippropam. Propam bukan saja ada di divisi Mabes Polri, namun terdapat pula Propam di tingkat Polda dan Polres. Di tingkat Polda, Propam dinamakan Bidang Profesi dan Pengamanan, Bid Propam. Sedangkan di tingkat Polres, Propam disebut sebagai Seksi Profesi dan Pengamanan, Sip Propam. Dalam struktur organisasi Mabes Polri terdapat 5 divisi, yaitu 1. Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam. 2. Divisi Hukum, Divkum. 3. Divisi Hubungan Masyarakat, Humas. 4. Divisi Hubungan Internasional, Hubinter. 5. Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran yang juga penasihat Kapolri, Profesor Muradi, mengatakan ada sosok kakak asuh di faksi atau geng mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Profesor Muradi mengaku tidak heran jika ada sebagian dari anggota tim sus ada yang memiliki kedekatan dengan kakak asuh yang sampai saat ini belum diproses dan dievaluasi keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam. Karena kedekatan tersebut, baik yang satu letting angkatan maupun pernah bersama-sama tugas
maka ada kehati-hatian yang dilakukan oleh tim sus dalam memproses sejumlah perwira yang lebih senior dari Irjen Sambo tersebut, ujar Muradi. Itulah sebabnya kasus penembakan Brigadir J berjalan lambat karena posisi Sambo cukup kuat di Mabes Polri. Di samping itu, ada kehati-hatian yang dilakukan oleh tim sus dalam memproses sejumlah perwira yang lebih senior dari Irjen Sambo tersebut, sehingga tampak ada kesan abai dan tidak patuh atas instruksi dan perintah Kapolri, kata Muradi melanjutkan. Lebih lanjut, Muradi melihat Sambo hanya satu orang dari orang yang diarahkan oleh kakak asuh dari salah satu faksi atau geng yang ada di Polri. Menurutnya, jika tim sus bisa memeriksa dan membuktikan ada keterlibatan kakak asuh ini, maka perlawanan ke Kapolri Listio Sigit Prabowo bisa meredup. Ferdi Sambo terlibat pembunuhan berencana stafnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di kediamannya di Jakarta Jumat 8 Juli 2022. Pengungkapan kasus berlarut sampai 1 bulan. Kepala Polisi Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan Ferdi Sambo di Jakarta Selasa malam, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Listio Sigit Prabowo didampingi 2 petinggi Polri. Pertama, Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Marjoto, Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri. Kedua, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Barreskrim Polri. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Semua bukti nanti akan disampaikan dan akan langsung dijelaskan kepada teman-teman. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka.